Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yohanes Kiawuwur, salah seorang sahabat rumah belajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman praktik baik yang telah saya lakukan dengan judul Integrasi Fitur Rumah Belajar dan Platform Merdeka Mengajar dalam LMS Moodle pada pembelajaran Discovery Learning. Dalam praktik baik ini, saya mengunduh fitur-fitur dari portal Rumah Belajar dan fitur dari Platform Merdeka Mengajar. Kemudian, saya integrasikan ke dalam LMS Moodle mode localhost sehingga dapat diakses oleh peserta didik saya walaupun secara offline dan tanpa koneksi internet. Berikut ini adalah cuplikan tayangan dari video pembelajaran yang telah saya lakukan menggunakan model Discovery Learning dan memanfaatkan LMS Moodle yang telah terintegrasi dengan fitur Rumah Belajar dan Platform Merdeka Mengajar. Selamat menyaksikan. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan tahap persiapan, yaitu menyiapkan peserta didik untuk masuk ke dalam LMS. Ini alamat IP-nya. Selanjutnya, peserta didik akan login ke dalam LMS menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Di awal kegiatan pembelajaran, peserta didik mengamati komik yang diunduh oleh guru dari PMM sebagai stimulus atau pemberian rangsangan kepada peserta didik. Berbesar dia itu dengan cara kayak kamu berbesar di HP itu. Pakai 2 jari kemudian usir. Guru akan mengarahkan peserta didik untuk membuat sebuah rumusan masalah beserta jawaban sementara atau hipotesis yang akan dibuktikan dalam kegiatan pembelajaran. Dari ilustrasi yang sudah kamu amati tadi. Kenapa? Kalau pakai rangkaian seri dalam gambar tadi tinggal buangan itu tidak bisa ya. Sekarang dipakai rangkaian apa tadi? Seri. Selanjutnya, peserta didik menuliskan rumusan masalah beserta hipotesis yang telah dibuat pada bagian Ayo berpendapat yang terdapat dalam LMS. Dalam pembelajaran menggunakan model Discovery Learning, guru hanya berperan sebagai fasilitator untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Coba teman-teman yang lain, coba lihat lah. Selanjutnya, secara mandiri, peserta didik melakukan simulasi virtual untuk memanipulasi rangkaian sesuai dengan petunjuk atau perintah yang terdapat dalam LKPD. Nah, untuk cari jawaban ini dari hasil percobaan dan juga hasil simulasi yang sudah kamu lakukan, silakan buka di untuk cari jawabannya bisa nonton dari video. Silakan nonton dari video untuk menjawab semua pertanyaan yang ada pada LKPD ini. Peserta didik akan mengakses video pembelajaran yang telah diunduh dari portal Rumah Belajar. Kemudian, peserta didik juga akan mengakses sumber belajar 1.0 yang telah diunduh dari portal Rumah Belajar, kemudian disematkan ke dalam LMS. Semua informasi yang diperoleh dari tayangan video pembelajaran dan sumber belajar 1.0 akan digunakan oleh peserta didik untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terdapat dalam LKPD, kemudian akan dibuat pembuktian terhadap hipotesis yang telah diajukan di awal kegiatan pembelajaran.
Selama kegiatan diskusi berlangsung, peserta didik saling berkolaborasi dan berbagi peran. Ada sebagian siswa yang mengakses sumber belajar 1.0, menyimak tayangan video pembelajaran, dan juga ada sebagian siswa yang mengakses simulasi virtual. Semua informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data akan digunakan untuk mencari pembuktian terhadap hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Agar pekerjaan siswa terdokumentasi dengan baik, maka peserta didik mengambil gambar atau foto dari LKPD yang telah dikerjakan, kemudian diunggah pada bagian unggah tugas yang terdapat dalam LMS. Guru memberikan klarifikasi ataupun perbaikan terhadap kesimpulan maupun konsep yang keliru dari peserta didik. Kalau pakai 2 lampu, begitu baterainya kita lepas, saklarnya kita putuskan, dua-duanya mati. Jadi saklarnya kita sambung, dua-duanya hidup. Nah, kalau untuk pakai ini, stop, nyala ya. Ini namanya rangkaian. Lampunya begitu kita misalkan di ruang tamu ada 3 stop kontak nih. Lampu itu setiap peralatan rumah tangga atau peralatan di ruang itu akan ikut terputus. Untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan, guru mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan soal evaluasi yang terdapat pada bagian evaluasi akhir pada LMS. Untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik maupun kendala yang dialami oleh peserta didik selama kegiatan pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk mengisi pertanyaan refleksi yang terdapat pada bagian refleksi dalam LMS. Dari hasil kegiatan praktik bagi yang telah dilakukan, diperoleh bahwa kegiatan pembelajaran menjadi lebih optimal karena peserta didik lebih aktif dan saling berkolaborasi. Selain itu, hasil belajar peserta didik juga meningkat dan cukup optimal. Hasil refleksi juga menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik menjadi lebih berkesan dan bermakna.